Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang akan Ibu bahas kali ini, sebelumnya kita sudah bahas tentang kekerasan dan konflik. Sekarang kita masuk ke teori dinamika kelompok dan bagaimana cara melakukan perdamaian. Seperti itu. Oke, untuk teori dinamika kelompok, menurut teori ini, kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif atau lebih kita kenal dengan kata kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Nah, itu dia. Kemudian, sekarang kita lanjut ke materi perdamaian. Nah, untuk perdamaian sendiri yaitu gini loh. Misal terjadi konflik atau terjadi satu permasalahan besar gitu atau permasalahan kecil. Untuk melakukan supaya silaturahmi tetap dalam keadaan baik, kemudian komunikasi tetap bisa terjaga dengan baik, maka perlu dilakukan perdamaian. Nah, perdamaian itu sendiri biasanya mengutamakan dialog di antara dua pihak yang berkonflik. Diharapkan akan menemukan pemecahan masalah sehingga tercipta perdamaian. Proses perdamaian ada yang bisa dilakukan dengan sendiri, misal antara satu kelompok dengan kelompok lain, atau perdamaian bisa dilakukan juga dengan cara menggunakan mediator gitu, membutuhkan satu orang atau satu lembaga untuk memediasi konflik yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok lain atau antara individu satu dengan individu lain. Oke, sekarang kita lanjut ke pemetaan konflik. Pemetaan konflik menurut Simon Fraser, yaitu pemetaan konflik meliputi pihak-pihak yang berkonflik dan aspirasi dari berbagai pihak. Pemetaan konflik ini adalah cara untuk menggambarkan konflik secara grafis, yaitu menghubungkan antara pihak yang bermasalah dengan pihak lain. Itu menurut Simon Fraser. Kemudian, untuk bentuk-bentuk konflik, terdapat dua bentuk konflik menurut Lewis Coser. Ya, yang pertama itu ada konflik realistis dan ada konflik non-realistis. Untuk konflik realistis berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Itu realistis. Nah, untuk konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonis atau antagonistis atau berlawanan, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Ini perbedaannya antara realistis sama non-realistis. Nah, ini contoh, ada buruh menyalurkan aspirasinya dalam menuntut kenaikan upah melalui demonstrasi. Hal ini merupakan salah satu konflik realistis antara buruh dengan pemilik perusahaan, yaitu karena terdapat tuntutan-tuntutan yang membuat terjadinya perubahan hubungan sosial. Seperti itu. Nah, pihak-pihak yang berkonflik menurut Surjono Sukanto, ya, beliau ini ahli sosiologi yang terkenal. Ya, menurut beliau ada pihak-pihak yang berkonflik, ada konflik pribadi, kemudian ada konflik rasial dan ada konflik antara kelas-kelas sosial. Untuk konflik pribadi, konflik ini terjadi ada dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Pribadi, misal satu siswa memilih pandangan kalau vaksin itu boleh dilakukan, sedangkan siswa lain berpandangan kalau vaksin itu menurut dia tidak perlu dilakukan, misalnya gitu. Itu konflik pribadi. Mengumumkakan pendapatnya masing-masing, seperti itu. Kemudian ada lagi konflik rasial. Konflik ini umumnya timbul akibat perbedaan ras, seperti perbedaan ciri badan, kepentingan, dan kebudayaan. Kamu bisa lihat di salah satu negara, ada negara yang sangat membedakan orang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam. Itu disebut dengan konflik rasial. Selanjutnya ada konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik ini umumnya disebabkan karena perbedaan kepentingan.
Misalnya konflik akibat perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan. Nah, majikannya kepengen karena si buruh ini sudah dibayar, kepengen bekerja dengan sebaik-baiknya. Sedangkan buruh merasa dia bekerja sudah sebaik-baiknya, tapi nilai gaji yang diberikan relatif rendah, misalnya seperti itu. Nah, itu konflik antar kelas-kelas sosial. Selanjutnya ada konflik politik dan ada konflik internasional. Ini mah kamu sudah memahami untuk konflik politik. Konflik ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan atau tujuan-tujuan politis seseorang atau kelompok. Nah, itu untuk kepentingan politik. Kemudian ada konflik internasional. Umumnya konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Itu untuk konflik sosial. Oke, nah ini ada salah satu contoh untuk konflik internasional. Misal wilayah perbatasan laut rawan terjadi konflik internasional seperti pencurian ikan, pelanggaran wilayah atau warga negara asing. Selanjutnya ada juga dan ini mengakibatkan membutuhkan penjagaan dan pengawasan ekstra. Sebenarnya ada undang-undang yang memberlakukan tentang ZEE, zona eksterritorial, pokoknya intinya batasan antara berbatasan laut di setiap daerah. Pihak-pihak yang berkonflik menurut Ursula Le Guin, konflik menurut beliau konflik itu terjadi, ada konflik dengan orang tua sendiri, kemudian ada konflik dengan anak sendiri, dan ada konflik dengan keluarga. Untuk konflik dengan orang tua sendiri, yaitu konflik ini muncul karena adanya ketidakserasian antara perilaku anak dan harapan orang tua. Seperti contoh, perilaku anak, orang tua maunya kamu melakukan PJJ dengan tepat waktu dan sebaik-baiknya, tapi terjadi ketidakserasian, kamu ternyata bangunnya kesiangan, kemudian tidak ikut PJJ dengan tepat waktu, misal seperti itu. Berarti kan ketidakserasian antara perilaku anaknya dan harapan orang tuanya. Itu konflik antara orang tua dan orang tua sendiri. Kemudian ada konflik dengan anak-anak sendiri. Konflik ini terjadi sebagai reaksi orang tua atas perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Contoh, nah setelah kamu terlambat melakukan PJJ, orang tua kamu menghukum nih, memberikan reaksi, salah satunya misal handphonenya diambil. Nah, itu konflik dengan anak-anak sendiri. Terakhir ada konflik dengan keluarga. Konflik ini dapat terjadi dalam seluruh perkembangan seseorang, antara keluarga satu dengan keluarga lain, atau antara keluarga sendiri dengan keluarga besar, bisa jadi seperti itu. Oke, ada juga konflik dengan orang lain. Konflik jenis ini timbul dalam hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya, seperti dengan tetangga dan teman kerja. Ya, contoh kalau dengan tetangga, misal kita buang sampah di depan, nah kemudian sampahnya itu mengganggu sebelah rumah, atau tetangga sebelah rumah membakar sampah menjelang maghrib, asapnya masuk ke rumah kita. Nah, itu bisa terjadi konflik dengan orang lain. Selanjutnya ada konflik dengan suami atau istri. Konflik ini umumnya timbul akibat berbagai kesulitan yang dihadapi dalam pernikahan. Misal terjadi konflik ekonomi yang kebutuhan yang lebih tinggi dan ekonomi yang rendah. Nah, itu pasti terjadi konflik. Ya. Kemudian selanjutnya ada konflik dengan teman. Konflik dengan teman sekolah. Konflik di sekolah dapat berupa konflik akibat tidak dapat mengikuti pelajaran, tidak lulus ujian, konflik hubungan antara guru dan murid, serta teman sekolah. Selanjutnya, ada konflik dalam pemilihan pekerjaan. Konflik dalam pekerjaan dapat berupa konflik yang timbul dari pekerjaan itu sendiri, seperti pekerjaan yang membosankan atau pekerjaan yang terlalu berat. Seperti contoh, pekerjaan yang terlalu berat. Salah satu pekerja digaji dari pukul 7 sampai dengan pukul 4.15. Nah, dengan nominal yang sudah ditentukan, misalnya UMR.
Lepas dari itu, lepas dari 4.15 dinyatakan lembur. Itu peraturan pertama. Tapi setelah pandemi dilakukan perubahan. Jika bekerja dari jam 4.15 sampai dengan jam yang tidak ditentukan, itu tidak dihitung lembur, tapi dihitung sebagai loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Nah, itu nantinya akan menimbulkan konflik dalam pemilihan pekerjaan karena pekerjaannya terlalu berat, kemudian salarinya tidak seimbang. Selanjutnya ada konflik agama. Konflik ini umumnya berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat dan tujuan hidup, aturan dan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan agama. Seperti contohnya, kalau di dalam umat muslim perempuan diwajibkan untuk menggunakan hijab misalnya. Tapi ada orang yang juga punya kepercayaan, sama-sama muslim tapi punya kepercayaan kalau hijab itu adalah pilihan. Nah, itu bisa jadi terjadi konflik agama. Selanjutnya, konflik pribadi. Konflik ini dapat timbul karena minat yang berlawanan, tidak ada keuletan, tidak ada kemampuan untuk mengembangkan diri, serta tidak adanya semangat hidup. Oke, salah satu bentuk konflik di sekolah adalah perundungan. Perundungan itu sama dengan bullying, merupakan ancaman terhadap perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental. Contoh, ada anak hitam, gendut, pendek misalnya gitu. Nah, temennya usil, kemudian dilakukan bullying. Nah, itu sebenarnya ya itu dapat mengganggu perkembangan anak baik secara fisik maupun mental. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap dinamika konflik. Ada pra-konflik, ada konfrontasi, ada krisis, ada pasca konflik. Pra-konflik itu masih awal-awal. Pra-konflik itu seperti baru ngomong-ngomongin orang aja. Pra-konflik. Nah, lama-lama orang yang diomongin itu dengar, mulai terjadi konfrontasi. Nah, setelah itu makin memuncak terjadinya krisis. Biasanya setelah itu akan terjadi pasca konflik. Setelah pasca konflik biasanya terjadi dampak. Dampaknya itu bisa terjadi permusuhan, bisa terjadi kekerasan, seperti itu. Oke, untuk akar-akar masalah dan sebab-sebab terjadinya konflik, ada faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama ada perbedaan antar individu, ada perbedaan kebudayaan, ada perbedaan kepentingan, dan ada perbedaan sosial. Dampak dari konflik ada dampak positif dan ada dampak negatif. Untuk dampak positifnya dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas. Itu dia. Konflik memerlukan adanya penyesuaian kembali ke norma-norma yang berlaku di lingkungan. Selanjutnya, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Positifnya ya, sama-sama solidaritas. Ada satu anak, pacarnya diambil sama anak lain. Kemudian muncul tuh solidaritas sesama kelompok. Kemudian konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Selanjutnya, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma yang lama. Ada juga konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Konflik memunculkan sebuah kompromi baru. Oke, untuk dampak negatifnya, ya, biasanya dengan adanya konflik terjadi keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok, kerusakan harta benda, dan jatuhnya korban manusia. Dampak negatif lainnya, berubahnya sikap kepribadian para individu, baik yang mengarah pada hal-hal positif maupun negatif. Selanjutnya ada munculnya dominasi kelompok pemenang dan kelompok yang kalah. Oke, untuk resolusi konflik akan Ibu bahas di pertemuan berikutnya. Semoga materi ini dapat kalian pahami